Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nistianisi. Di sini saya akan menjelaskan terkait AR, MA, ARMA, dan juga ARIMA, serta akan memberikan tutorial cara uji ARMA atau ARIMA dengan menggunakan stata. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait AR, MA, ARMA, dan juga ARIMA. Jadi, AR, MA, ARMA, atau ARIMA ini merupakan model time series yang sering digunakan untuk forecasting atau peramalan. Dilakukan dengan menggunakan nilai masa lalu dan sekarang untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. ARMA atau ARIMA ini sifatnya univariat, yaitu terdiri dari satu variabel, dan ARIMA ini memiliki dua bentuk, yaitu ada yang seasonal dan juga non-seasonal. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing terkait AR, MA, ARMA, dan juga ARIMA. Oke, jadi AR atau autoregresif ini berordo P adalah regresi deret YT terhadap amatan waktu lampau dirinya sendiri. Model AR ini ditentukan dengan menghitung pada leg keberapa bar melewati garis putus-putus di korelogram partial correlation atau PACF. Lalu MA atau moving average berordo Q merupakan representasi model yang mengasumsikan bahwa prediksi nilai saat ini tuh tergantung dari kesalahan atau error proyeksi periode sebelumnya. Model MA ditentukan dengan menghitung pada leg keberapa bar melewati garis putus-putus di korelogram autocorrelation atau ACF. Lalu ARMA atau Autoregressive Moving Average terdiri atas gabungan proses regresi diri ordo P atau AR dan rataan bergerak ordo Q atau MA. ARMA ini berordo PQ. ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average adalah model AR, MA, atau ARIMA dengan data yang stasioner melalui proses diferensi. ARIMA ini berordo PDQ. Nah, lalu kapan model ini digunakan? Jadi model ARMA atau ARIMA ini digunakan ketika terdapat kebutuhan untuk menganalisis data deret waktu dan melakukan peramalan berbasis pola historis. Kenapa kita menggunakan model ini? Jadi model ini tuh digunakan karena mampu menangkap pola data deret waktu secara efektif, terutama untuk peramalan jangka pendek. Model ini banyak digunakan oleh analis data, ekonom, ilmuwan, serta profesional di bidang keuangan, manufaktur, dan juga iklim. Mereka yang memanfaatkannya untuk memprediksi. Nah, berikut ini tahapan untuk melakukan estimasi model ARMA atau ARIMA. Yang pertama, identifikasi model tentatif, yaitu dengan menentukan tingkat stasionaritas data, menentukan nilai AR, dan juga menentukan nilai MA. Lalu yang kedua, estimasi parameter dari model yang dipilih. Yang ketiga, evaluasi model dengan memilih model terbaik, yaitu model yang memiliki variabel signifikan, R square-nya semakin besar, nilai AIC, FIC, dan juga SSE-nya ini lebih kecil. Dan yang keempat, melakukan peramalan atau forecasting. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan tutorial mengestimasi ARMA atau ARIMA dengan stata. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan datanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan untuk datanya, yaitu ada data BI Rate Indonesia dengan periode bulanan. Di Excel ini sudah ada keterangan variabel waktunya, tapi format seperti ini tidak dikenali di Stata sebagai ukuran waktu. Karena itu, yang kita copy dari Excel ini cukup variabel BI rate-nya saja, yang akan kita lakukan pemodelan lebih lanjut. Jadi kita blok, lalu kita copy untuk variabel BI rate-nya ini. Oke, copy. Kemudian selanjutnya kita buka ke Stata. Kita lanjutkan di Stata. Di sini kita bisa masukkan data yang tadi kita copy ini ke dalam menu data editor. Kita paste. Kita pilih variable names ini sebagai kolom yang pertama. Nah, di sini untuk variable BI rate-nya sudah muncul. Selanjutnya kita dapat set waktu terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita pergi ke komen lagi. Kita tulis generate T sama dengan underscore N. Oke. Generate T sama dengan underscore ini tuh tujuannya untuk membuat angka
dari 1 sampai ke observasi terakhir yaitu 105. Nah, di sini sudah muncul T1 sampai observasi terakhir 105. Oke, setelah itu kita lakukan konversi dari nilai si T ini dengan cara generate, kita buat variabel baru new T sama dengan TM. Saya menggunakan rumus TM karena ini merupakan data bulanan TM 2016 M4. Kenapa 2016 M4? Karena data awal yang saya punya itu dimulai dari tahun 2016 bulan keempat. Jadi itu menyesuaikan dengan data yang kalian punya. Lalu kita tambah T, kurangi 1, enter. Kita lihat di data editor untuk variabel new T-nya ini sudah muncul, tetapi formatnya harus kita ganti dulu menjadi bulanan dengan cara kita klik variabel new T, lalu kita ubah formatnya menjadi monthly atau bulanan, lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk new T-nya ini sudah berubah menjadi bulanan. Setelah itu, langkah selanjutnya kita harus set waktunya terlebih dahulu, karena ini merupakan data time series, jadi kita harus set waktunya terlebih dahulu dengan cara tsset new T. Enter. Nah, di sini sudah muncul untuk time variable-nya dimulai dari 2016 M4 sampai 2024 bulan 12 dengan deltanya 1 bulan. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, untuk tahapan ARMA ARIMA itu dimulai dengan cara melihat uji stasionaritasnya dulu. Kita lihat dari grafik. Kita pilih time series graph, lalu kita pilih line plot. Kita create, masukkan y variabelnya yaitu BI rate, accept, dan OK. Nah, di sini muncul plot dari variabel BI rate selama 105 bulan pada periode pengamatan. Dilihat bahwa memang datanya ini tidak stasioner pada level karena datanya tidak konstan terhadap rata-rata. Nah, untuk memastikan apakah variabel BI rate-nya ini stasioner atau tidak, kita gunakan uji yang formalnya, yaitu dengan uji augmented decay Fuller. Dengan cara kita pilih statistik, lalu kita pilih time series, kita pilih test, lalu kita klik augmented decay Fuller unit root test, masukkan variabelnya yaitu BI rate, lalu OK. Nah, di sini terlihat bahwa memang variabel BI rate ini tuh tidak stasioner pada level, ditunjukkan dengan p-value-nya ini lebih besar dibandingkan 0,05 dan juga tes statistiknya ini lebih besar dibandingkan dengan critical value. Nah, karena tidak stasioner pada level, maka kita lanjutkan pengecekannya pada data first difference. Kita bisa klik formula sebelumnya pada komen yang terdapat di sebelah kiri ini, kemudian kita modifikasi untuk mengganti BI rate-nya ini menjadi first difference, yaitu kita tinggal tambahkan D titik BI rate, lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul bahwa hasil ini menunjukkan bahwa BI rate ini stasioner pada first difference, di mana p-value-nya ini kurang dari 0,05 dan tes statistiknya ini lebih kecil dibandingkan dengan critical value. Nah, selanjutnya, setelah datanya ini stasioner pada first difference, kita bisa lakukan pengecekan dengan fungsi autokorelasi dan juga fungsi partial autokorelasi dalam bentuk plotnya. Kita ketikkan saja di komen ya, untuk AC atau autokorelasi functionnya, kita ketikkan AC, kemudian kita masukkan variabel yang akan dicek, yaitu dengan informasi sebelumnya bahwa dia stasioner pada first difference, maka langsung saja kita ketikkan AC dari first difference BI rate-nya, D BI rate. Kita enter. Nah, jadi untuk AC ini tuh adalah sebagai informasi untuk variabel atau komponen MA. Jadi ARIMA, maka I-nya itu sudah diketahui 1, dan MA itu juga bisa di sini dilihat berapa, sampai order berapa dia melewati garis di sini. Di sini yang di luar garis sampai leg ketiga, di mana 1, 2, 3. Jadi ini menunjukkan AC-nya ini
nilainya 3. Lalu kita lihat PAC-nya, yaitu dengan cara PAC. PAC ini tuh merupakan informasi dari AR. Tadi MA-nya kita lihat pada leg ketiga. Untuk PAC-nya kita lihat pada leg keberapa. Nah, di sini terlihat bahwa untuk nilai AR-nya ini adalah leg 1. Jadi bisa kita ketahui bahwa untuk Arima ini tuh bahwa AR-nya itu 1, I-nya itu 1, dan MA-nya itu adalah 3. Nah, oleh karena itu kita bisa melakukan atau mengestimasi mungkin batas ordo maksimumnya. Untuk AR yaitu 1, I-nya 1, dan MA-nya adalah 3. Nah, karena di Stata ini tidak ada fitur untuk pemilihan otomatis model ARIMA terbaik, jadi mungkin kita bisa memerlukan beberapa trial. Nah, kita mulai terlebih dahulu untuk mengestimasi fungsi ARIMA. Kita gunakan saja komen di sini, yaitu dengan cara kita tuliskan ARIMA, BI red, ARIMA, 1, AR-nya 1, I-nya 1, dan juga MA-nya 3. Lalu kita tuliskan nolog. Nolog ini untuk meringkas. Kita enter, meringkas hasilnya. Nah, terlihat di sini bahwa untuk variabel MA-nya ini tidak signifikan. Tetapi untuk AR-nya ini sudah signifikan. Nah, lalu kita cek dulu dari nilai EIC-nya dengan cara stat IC. Enter. Nah, di sini terlihat bahwa untuk nilai EIC-nya ini minus 102,776. Nah, karena di sini terlihat bahwa AR-nya ini signifikan pada 1 dan MA-nya ini kan tidak signifikan pada 1, 2, 3, maka kita akan mencoba untuk mengestimasi model MA-nya ini adalah 0 dengan cara kita klik format sebelumnya, lalu kita modifikasi untuk MA-nya ini adalah 0. Lalu kita klik enter. Di sini terlihat bahwa datanya sudah signifikan. Lalu kita lihat dari EIC-nya. Stat IC. Nah, untuk nilainya juga lebih kecil dibandingkan dengan model sebelumnya. Nah, jika penasaran, kita lakukan juga dengan model selain ini, yaitu dengan cara kita rubah AR-nya menjadi 0 dan MA-nya 0, I-nya 1. Kita klik enter. Di sini juga terlihat signifikan. Kita lihat untuk EIC-nya dengan cara stat IC. Nah, dibandingkan dengan model sebelumnya, ternyata untuk EIC model 010 ini lebih besar dibandingkan dengan model 110. Jadi bisa kita gunakan untuk model terbaiknya dengan menggunakan model 110. Nah, karena kita sudah menemukan model terbaiknya, maka langkah selanjutnya kita dapat lakukan forecasting. Tetapi sebelum melakukan forecasting, kita harus siapkan dulu eh, wadah sebagai tempat estimasinya. Dengan cara kita klik statistik, lalu kita pilih time series, kita pilih setup and utilities, kita pilih add observation to time series dataset. Nah, di sini saya akan mengestimasi selama 6 bulan. Teman-teman bebas untuk memilih berapa bulannya, tapi di sini saya akan mencoba 6 bulan dan terpenting datanya jangan terlalu panjang. Jadi kita hanya mengestimasi dalam jangka pendek. Jadi saya akan mencoba 6 bulan, lalu kita klik OK. Setelah itu kita pilih model terbaik tadi, kita tuliskan model yang terbaik tadi, 110. Kita enter, kita tuliskan lagi. Nah, setelah itu kita lakukan prediksi BI rate. Prediksi forecasting BI rate.
Dynamic, nah ini datanya Dynamic TM 2025 M1. Nah, kenapa 2025 M1? Tadi kan saya ingin mencoba untuk mengestimasi selama 6 bulan dari tahun 2024 bulan 12. Jadi, saya mencoba untuk mengestimasi 6 bulan ke depannya dengan cara memasukkan bulan pertama, yaitu 2025 bulan Januari. Kita klikkan enter. Nah, kita lihat di data editor, teman-teman. Nah, ternyata di sini untuk forecasting by rate-nya sudah muncul. Dan untuk 6 bulan ke depan juga sudah muncul. Nah, ini hasilnya, hasil forecasting atau peramalan 6 bulan ke depan. Oke, selanjutnya kita lihat dari plotnya. Bagaimana caranya? Kita pilih grafik, lalu kita pilih time series, kita pilih line plots. Nah, di sini kan plot 1 tadi sudah berisikan BI rate. Kita tambahkan plot 2, yaitu dengan cara create, lalu kita tambahkan ya variabelnya yaitu forecasting BI rate-nya, lalu kita pilih accept, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk grafiknya, di mana yang berwarna biru ini merupakan BI rate dan berwarna merah ini merupakan Y prediksi 6 bulan ke depan, yaitu prediksi BI rate 6 bulan ke depan. Sekian video tutorial Arma dan juga Arima menggunakan aplikasi Stata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.